Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang cukup fenomenal, yaitu substansi genetika. Substansi genetika mencakup beberapa sub pokok bahasan, yaitu kromosom, DNA, RNA, dan sintesis protein. Mari kita simak dan perhatikan video berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kromosom. Terlebih dahulu kita akan membahas bagian-bagian kromosom. Pertama adalah sentromer atau lekukan primer. Sentromer adalah daerah konstriksi di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindel selama pembelahan inti dan merupakan tempat melekatnya lengan kromosom. Yang kedua adalah lekukan sekunder atau lekukan kedua. Pada beberapa kromosom terdapat lekukan kedua yang berada di sepanjang lengan dan berhubungan dengan nukleolus. Lekukan sekunder umumnya terletak di daerah dekat ujung kromosom, sehingga segmen di bawahnya membentuk satelit. Kemudian yang ketiga adalah satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromosom. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Yang keempat adalah lengan kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi atau perbanyakan kromosom. Kromatid melekat satu sama lain di bagian sentromer. Istilah lain untuk kromatid adalah kromonema, yang merupakan filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase dan kadang-kadang pada tahap interfase. Lengan kromosom berupa kromatin yang menggulung rapat dan terdiri atas DNA yang melingkupi protein histon yang nampak seperti manik-manik disebut dengan nukleosom. Kemudian yang kelima adalah telomer. Telomer merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom yang tersusun atas heterokromatin. Telomer berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai, dan juga menghalangi perlekatan ujung kromosom yang satu dengan ujung kromosom lainnya. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk kromosom. Yang pertama adalah bentuk metasentrik. Metasentrik adalah bentuk kromosom yang memiliki lengan sama panjang dan letak sentromer di tengah serta berbentuk seperti huruf V. Yang kedua adalah bentuk submetasentrik. Submetasentrik adalah bentuk kromosom yang memiliki lengan tidak sama panjang dan letak sentromer di tengah serta berbentuk seperti huruf L atau J. Selanjutnya akrosentrik. Akrosentrik adalah bentuk kromosom yang memiliki lengan tidak sama panjang dan sentromer mendekati salah satu ujung. Dan yang terakhir adalah bentuk telosentrik. Bentuk kromosom tipe telosentrik ini adalah kromosom yang memiliki jumlah lengan hanya satu dengan sentromer di salah satu ujung saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kromosom. Kita akan melihat jenis-jenis kromosom misalnya pada Drosophila. Di sini ditunjukkan ada Drosophila jantan dan ada Drosophila betina. Drosophila ini memiliki 8 buah kromosom atau 4 pasang. 1, 2, 3, 4. 3 pasang kromosom diantaranya adalah autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan 1 pasang lainnya adalah gonosom atau kromosom kelamin. Untuk Drosophila jantan memiliki sepasang gonosom yaitu X dan Y. Sedangkan pada Drosophila betina juga memiliki 3 pasang autosom. Sedangkan sepasang gonosomnya berupa kromosom X dan X.
Dengan demikian, jenis kromosom dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom, dan yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom. Kita melihat contoh kromosom ini pada Drosophila. Drosophila memiliki 8 buah kromosom atau 4 pasang. 3 pasang diantaranya adalah kromosom yang disebut dengan autosom. Sedangkan 1 pasang kromosom lainnya disebut dengan gonosom, yaitu XX untuk betina atau XY untuk jantan. Drosophila betina memiliki sepasang kromosom kelamin XX, dan Drosophila jantan memiliki sepasang kromosom kelamin XY. Penulisan kromosom untuk Drosophila betina yaitu 6A plus XX, sedangkan untuk Drosophila jantan yaitu 6A plus XY. Sekarang kita akan membahas tentang struktur DNA. DNA tersusun atas 3 komponen. Yang pertama adalah gula pentosa, yaitu gula yang mengandung 5 atom karbon. Gula pentosa tersebut disebut dengan deoksiribosa. Yang kedua adalah basa nitrogen. Dan yang ketiga adalah fosfat. Gabungan antara deoksiribosa dengan basa nitrogen disebut dengan istilah nukleosida. Sedangkan gabungan antara deoksiribosa, basa nitrogen, dan fosfat disebut dengan istilah nukleotida. Basa nitrogen dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah purin dan yang kedua adalah pirimidin. Purin dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah adenin, biasanya disingkat A, dan guanin, biasanya disingkat G. Kemudian pirimidin dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sitosin, biasanya disingkat dengan C, dan timin yang biasanya disingkat dengan T. Sekarang kita akan melihat struktur nukleotida lebih lanjut. Yang pertama di sini ada gula pentosa berupa deoksiribosa. Kemudian pada gula deoksiribosa ini terikat adenin atau A pada atom C nomor 1. Kemudian pada deoksiribosa ini juga terdapat fosfat yang terikat pada atom C nomor 5. Gabungan antara deoksiribosa, adenin, dan fosfat ini disebut dengan deoksiadenosin monofosfat atau DAMP, atau disebut juga dengan deoksiadenilin. Yang kedua, di sini ada gula deoksiribosa. Kemudian pada gula deoksiribosa tersebut terikat basa nitrogen guanin pada atom C nomor 1. Selanjutnya pada gula deoksiribosa tersebut juga terikat fosfat pada atom C nomor 5. Gabungan antara gula deoksiribosa, guanin, dan fosfat ini disebut dengan deoksiguanosin monofosfat atau DGMP, atau disebut juga dengan deoksiguanilin. Selanjutnya yang ketiga di sini ada gula pentosa yaitu deoksiribosa. Kemudian pada atom C nomor 1 dari gula deoksiribosa tersebut terikat basa nitrogen sitosin. Sedangkan pada atom C nomor 5 pada deoksiribosa tersebut terikat fosfat. Gabungan antara deoksiribosa, sitosin, dan fosfat ini disebut dengan deoksisitidin monofosfat atau DCMP, atau disebut dengan deoksisitidilin. Selanjutnya yang keempat di sini ada gula deoksiribosa. Pada atom C nomor 1 dari gula deoksiribosa tersebut terikat basa nitrogen timin. Dan pada atom C nomor 5 dari gula deoksiribosa tersebut terikat fosfat.
Gabungan antara deoksiribosa, basa nitrogen timin, dan fosfat disebut dengan deoksitimidin monofosfat atau DTMP, atau disebut juga dengan deoksitimidilin. Di sini kita masih membahas tentang struktur DNA. DNA tersusun atas unting ganda atau disebut dengan double helix. Pada double helix DNA tersebut, basa nitrogen A atau adenin berikatan dengan basa nitrogen T atau timin. Basa nitrogen A dengan T terikat dengan dua ikatan hidrogen. Kemudian apabila ada basa nitrogen timin, tentu saja di sini pasangannya adalah basa nitrogen adenin. T berikatan dengan A dengan dua ikatan hidrogen. Apabila ada basa nitrogen sitosin, maka basa nitrogen sitosin ini akan berikatan dengan basa nitrogen guanin. Ikatan sitosin atau C dengan guanin atau G adalah tiga ikatan hidrogen. Selanjutnya, apabila ada basa nitrogen guanin, tentu saja akan berikatan dengan basa nitrogen sitosin dengan tiga ikatan hidrogen. Ini adalah ikatan hidrogen antar rantai DNA. Selain bersifat double helix atau rantai ganda, DNA ini memiliki arah yang berlawanan atau antiparalel. Rantai yang pertama memiliki arah 5 ke 3 dari atas ke bawah, sedangkan rantai kedua memiliki arah dari 5 ke 3 menuju ke atas. Oleh sebab itu, struktur DNA ini biasa disebut dengan double helix antiparalel. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis replikasi DNA. Hipotesis tentang replikasi DNA yang pertama adalah teori dispersif. Teori dispersif ini menyatakan bahwa DNA induk putus menjadi beberapa segmen, kemudian segmen-segmen DNA baru akan terbentuk menempati berselang-seling pada untai DNA parental. Hipotesis tentang replikasi DNA yang kedua adalah konservatif. Pada hipotesis ini, DNA induk tidak memisah. Untai DNA induk dipertahankan, tetapi dapat menjadi acuan untuk sintesis molekul DNA baru. Dan hipotesis tentang replikasi DNA yang ketiga adalah semi-konservatif. Hipotesis semi-konservatif menyatakan bahwa DNA induk memisah dan masing-masing membentuk untai DNA baru, sehingga hasil akhir adalah pita DNA yang terdiri atas DNA lama dan DNA baru. Sekarang kita akan membahas tentang pengemasan DNA. Pertama ditunjukkan di sini adalah DNA double helix. Kemudian di sini ditunjukkan protein histon, yaitu protein yang kaya akan asam amino lisin dan arginin. Jenis protein histon di sini disebutkan ada H2A 2 buah, kemudian H2B 2 buah, H3 2 buah, dan H4 2 buah. Berarti kalau kita total jumlah protein histon di sini ada 8 buah atau disebut dengan oktamer histon. Kemudian di luar 8 protein histon ini tadi masih terdapat satu histon lagi, yaitu histon H1. Oktamer protein histon tadi akan dililit oleh DNA sebanyak 2 kali lilitan, kemudian diikat oleh histon H1 membentuk struktur yang disebut nukleosom. Jadi nukleosom di sini merupakan unit yang terdiri atas protein histon yang dililit 2 kali oleh DNA dan ditempeli histon H1. Unit nukleosom selalu berulang sepanjang kromosom dengan interval yang bervariasi. Dan tiap nukleosom berisi protein histon yang di sekitarnya terdapat 2 putaran penuh dupleks DNA.
Kemudian nukleosum-nukleosum ini akan mengalami kondensasi dan sedemikian rupa akan membentuk struktur yang disebut dengan kromatid. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi RNA. RNA tersusun atas 3 komponen. Yang pertama adalah gula pentosa yang disebut dengan ribosa. Yang kedua adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ini terikat pada atom C nomor 1 dari gula ribosa. Kemudian yang ketiga adalah fosfat. Fosfat ini terikat pada atom C nomor 5 dari gula ribosa. Basa nitrogen pada RNA terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah sitosin, yang kedua adalah guanin, yang ketiga adalah adenin, dan yang keempat adalah urasil. Tipe-tipe RNA diantaranya adalah pertama mRNA atau messenger RNA, disebut juga dengan RNAd atau RNA duta. Fungsi mRNA atau RNA duta atau kodon adalah membawa pesan genetik dari DNA template. Kemudian yang kedua adalah rRNA atau ribosomal RNA. Fungsinya adalah berperan dalam sintesis protein di ribosom serta sebagai unsur struktural penyusun ribosom. Dan yang ketiga adalah tRNA atau RNA transfer. tRNA berperan dalam membawa asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis protein. Sintesis protein dilaksanakan dalam 2 tahapan utama. Yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi adalah penyalinan DNA template menjadi mRNA yang terjadi di nukleus. Translasi adalah penerjemahan mRNA menjadi polipeptida yang terjadi di ribosom. Untuk proses translasi ini diperlukan asam amino yang dibawa oleh tRNA menuju ke ribosom. Hasil dari proses translasi ini adalah polipeptida. Dan polipeptida yang fungsional disebut dengan protein. Perlu kita ketahui dalam proses transkripsi, apabila pada DNA template terdapat basa nitrogen A, maka pada mRNA akan diganti dengan U. Apabila pada DNA terdapat basa nitrogen berupa T, maka pada mRNA basa nitrogen T ini akan diganti dengan basa nitrogen A. Kemudian apabila pada DNA template terdapat basa nitrogen G, maka pada mRNA akan diganti dengan basa nitrogen C. Sedangkan apabila pada DNA template terdapat basa nitrogen C, maka pada mRNA akan diganti dengan basa nitrogen G. Sekarang kita akan melihat perbandingan antara DNA dan RNA. Pertama, kita lihat gula pentosa. DNA memiliki gula pentosa berupa deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula pentosa berupa ribosa. Gula deoksiribosa adalah gula ribosa yang kehilangan atom oksigen pada atom karbon nomor 2, sehingga pada atom karbon nomor 2 ini hanya terdapat hidrogen saja. Sedangkan ribosa pada atom karbon nomor 2 terdapat OH. Perbedaan antara DNA dan RNA yang kedua adalah letaknya. DNA terletak di inti sel atau nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA terletak di sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Kemudian komposisi basa nitrogen. Untuk DNA, basa nitrogen purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun atas sitosin dan timin. Kemudian pada RNA, basa purin tersusun atas adenin dan guanin,
sedangkan basa pirimidinnya tersusun atas sitosin dan urasil. Fungsi DNA adalah untuk sintesis protein dan hereditas, sedangkan untuk RNA adalah pelaksana dalam proses sintesis protein. Kemudian struktur dari DNA adalah double helix atau untai ganda helix yang bersifat antiparalel, sedangkan RNA ini bersifat single strand atau unting tunggal. Nah, demikian tadi kita sudah membahas tentang kromosom, DNA, RNA, dan juga sintesa protein. Pada kesempatan berikutnya, kita akan membahas secara lengkap soal berkaitan dengan sintesa protein. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan di materi substansi genetika berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan menambah khasanah wawasan biologi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.